Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di I4033 Forensik Digital. Kali ini kita akan membahas tentang peranan sebuah forensik digital pada sebuah penegakan hukum. Dan di bagian pertama ini kita akan berbicara tentang cyber law. Selamat belajar. Nah, sebelumnya saya akan memberikan disclaimer dulu bahwa saya ini bukan orang hukum. Jika teman-teman ingin memperdalam terkait dengan hukum, teman-teman bisa mengikuti paparan yang diberikan oleh Prof. Suhardi karena beliau ini memang berkutat di bidang hukum dan cyber gitu ya. Jadi silahkan teman-teman mengikuti kelas beliau. Nah, saya di sini akan memberikan gambaran saja, kulitnya saja terkait dengan cyber law itu seperti apa di dalam dunia forensik. Yang pertama kita masuk dulu ke dalam sebuah landasan yaitu pengertian. Nah, pengertiannya ini sebenarnya dibuat oleh yang namanya Jonathan Rosenor di dalam bukunya yang judulnya adalah Cyber Law. Dalam bukunya ini, beliau pada tahun 1997 mendefinisikan cyber law itu sebagai sebuah legal domain yang mengatur dan mengontrol deployment dan juga proses dari sebuah teknologi di dalam cyberspace. Kenapa beliau bisa ngomong seperti ini? Karena beliau ini memang seorang pengacara yang bekerja di Silicon Valley gitu ya. Klien-kliennya ini banyak dari Silicon Valley dan pada tahun 1997 ini sudah muncul nih kira-kira internet itu akan munculnya seperti apa dan ya orang-orang Silicon Valley ini juga bersiap-siap gitu. Wah, nanti kalau ada ada aturan yang keluar akan seperti apa? Apakah bisa mendukung dari pekerjaan mereka atau tidak? Dan kalau ada breach itu seperti apa? Nah, karena kliennya adalah orang-orang dari Silicon Valley ini, maka akhirnya si Jonathan Rosenor ini membuat sebuah buku yang judulnya adalah Cyber Law ini untuk melihat atau membantu pengertian terkait dengan cyber law itu seperti apa. Nah, si Rosenor ini akhirnya memiliki atau membuat sebuah scope di mana scope dari cyber law itu oleh dia dibagi menjadi 15. Mulai dari copyright, trademark, defamation, hate speech, cyber attack, hingga akhirnya nanti ada di e-commercial, ada e-government, e-edu. Nah, itu semuanya ada di dalam bukunya dia. Dia menjelaskan satu persatu terkait dengan scope ini dan bagaimana aturan-aturan yang ada di dalamnya. Walaupun nanti sekali lagi Indonesia ini pasti kalau mengadopsi nggak 100% gitu ya, karena mungkin ada beberapa perbedaan di antara aturan yang ada di Amerika dan juga ada di Indonesia. At least, tapi disinilah sebenarnya gambaran dari cyberspace itu muncul. Tadi dikatakan bahwa itu ada di Amerika dan Indonesia mencoba mengadaptasinya. Dan di Indonesia ini untuk cyber law ada beberapa undang-undang yang membuat kita harus tunduk gitu ya. UU nomor 11 tentang ITE 2008, kemudian UU ITE 19 2016, kemudian PP nomor 46 tahun 2014 terkait dengan sistem informasi kesehatan. Kemudian ada PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kemudian ada PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kemudian ada Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Kemudian ada Permen Keuangan nomor 97 tahun 2017 tentang tata kelola TIK di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan ini adalah hukum-hukum yang biasanya digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat kesalahan-kesalahan atau breach gitu ya dari orang-orang yang ada di internet, ada di dalam cyberspace. Nah, orang-orang yang eh, apa namanya berkelakuan buruk di dalam cyberspace sebenarnya disebut sebagai cyberkriminal gitu ya, dan kelakuannya disebut sebagai cybercrime. Cybercrime ini secara pengertian adalah any criminal conduct using computing equipment, network, system, and application. Jadi kalau teman-teman di sini melihat ada orang yang melakukan kejahatan menggunakan komputer misalnya, atau HP misalnya, atau mengirim sesuatu dalam sebuah jaringan menggunakan sebuah sistem tertentu atau menggunakan aplikasi tertentu, nah itu disebut sebagai cybercrime. Nah, cybercrime ini jenisnya banyak sekali, mulai dari brute force, phishing, pencurian dan lain sebagainya. Dan di apa yang teman-teman lihat di dalam sebuah PPT ini hanya sebagian kecil saja dibandingkan dengan cybercrime yang sebenarnya ada di luar sana. Nah, aktornya biasanya dibagi menjadi dua. Dan
dua ini yang pertama adalah berasal dari internal dan yang kedua adalah dari eksternal. Yang berasal dari internal ini biasanya adalah entah itu karyawan, kemudian adalah bisnis partner, kontraktor, dan lain sebagainya yang mana itu ada di dalam bagian dari sebuah sistem. Sementara orang-orang eksternal ini lebih di luar sistem. Biasanya mungkin cyber criminal group, mereka mengirimkan malware atau mengirimkan phishing ke dalam sebuah sistem dan mereka mendapatkan keuntungan dari sana. Atau mungkin hacktivist gitu ya. Seperti yang teman-teman pernah lihat atau sering lihat gitu di dalam keseharian kita, bahwa ternyata kalau misalnya kita punya masalah dengan negara lain, maka negara lain itu diserang oleh dalam tanda kutip hacktivist yang ada di Indonesia misalnya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk serangan yang ada atau yang dikeluarkan oleh pihak eksternal. Dan ini adalah aktor yang biasanya melakukan sebuah serangan itu bisa dibagi menjadi dua ini, gitu, di dalam sebuah cyber crime. Nah, tadi merupakan gambaran bagi teman-teman terkait dengan cybercrime itu seperti apa, cyber law itu seperti apa, beserta definisinya. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat digital forensik itu seperti apa. Nah, tetap di I4033 Forensik Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.